Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menguasai sayap tulang. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan berkedip di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiao Yan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti giok terasa di mana tangan Xiao Yan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiao Yan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk beberapa saat. Baru kemudian dia mengklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Itu perlahan keluar dari tubuhnya dan naik di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu nyala hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Mereka terlempar ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara, embusan, segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api membumbung tinggi dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiao Yan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Menyusul peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara cici. Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari Glazed Lotus Heart Flame. Tidak disangka sisa aura ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiao Yan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah langsung menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tangan Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengontrol suhu Glazed Lotus Heart Flame dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari Glazed Lotus Heart Flame, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas pun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Sepertinya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemindahan, Xiao Yan tidak begitu saja menarik apinya. Sebagai gantinya, dia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang yang jernih. Manik cairan giok ini tidak menghilang. Sebaliknya,
itu tetap dalam nyala api dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara tetesan saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala api, mempertahankan suhu yang konstan. Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil. Jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Keran. Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu Glazed Lotus Heart Flame yang tinggi, gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati genangan cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian ditebarkan ke dalam cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang magical beast dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang bercampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang tersebut. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatannya meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, delel. Meskipun semua item ini berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu seperti menambahkan sayap pada harimau ketika sampai pada apa yang akan diciptakan. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu Glazed Lotus Heart Flame mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba terhenti setelah dikurangi hingga tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan giok. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat api itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia meluangkan waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan bisa membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiao Yan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam. Bahkan Xiao Yan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Makanya, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberitahu penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu,
mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke nyala hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika pemanggangan ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekumpulan batu giok yang keras. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara dia bergerak seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat mencoba menarik sesuatu. Goyangan berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat besar sepanjang 10 kaki. Cukup banyak duri perak sepanjang inci tumbuh di tepi sayap tulang. Petir samar bertahan di atasnya juga. Bagian lain dari tulang sayap juga memiliki garis misterius berwarna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk pergi keluar dan terbang, kemungkinan dia akan terlihat sangat mencolok. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup napas dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu Gazette Lotus Heart Fame tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiao Yan, sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap tergantung dengan lembut di depan Xiao Yan. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang saat mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan suara, suo, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiao Yan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tak disangka, sayap tulang ini benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengeluarkan sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tak terbatas dan sikap sombong. Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara, cila. Sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiao Yan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Tampaknya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.